Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas pendidikan fisika ICP dengan NIM 22010351201, mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Jadi, apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Ada dua komponen ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Pertama, komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik atau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Produsen merupakan organisme autotrof, contohnya tumbuhan hijau. Kedua, konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme ini memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Komponen heterotrof juga disebut dengan makro atau fagotrof karena umumnya makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Organisme yang termasuk ke dalam golongan konsumen adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Ketiga, yaitu dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati. Pengurai juga disebut dengan makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme pengurai ini akan menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang nantinya dapat digunakan kembali oleh produsen. Organisme yang termasuk pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Kedua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Pertama yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, berkaitan dengan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya merupakan suatu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang. Jenis panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari berperan dalam kehidupan organisme. Selanjutnya yaitu air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Di alam, air dapat berbentuk padat, misalnya es dan kristal es atau salju, serta berbentuk gas berupa uap air. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut. Pembusukan bahan organik, tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral.
Selanjutnya yaitu udara. Udara terdiri dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen 78,9%, oksigen 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas, karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembapan di udara berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembapan di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Lanjut, garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat air dan tanah. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.